Pada sidang perkara register nomor 24/25 Ipsus TPK 2024 atas nama Bayu Abdillah dan Sri Haryati SH dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Bayu Abdillah sehat? Ya, sehat yang mulia. Saudara terdakwa Sri Haryati sehat? Sehat yang mulia. Bisa mengikuti persidangan? Bisa. Sesuai berita acara persidangan bahwa hari ini kita akan mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang majelis. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Negeri Bengkalis, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDS Gatar 01 garing PKS garing 04 garing 2024. Majelis Hakim yang kami hormati, panitera pengganti yang kami hormati, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat. Perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa membacakan rekuisitor atau tuntutan pidana. Perkenankanlah kami jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan memperhatikan pemeriksaan sidang dalam perkara identitas terdakwa, nama lengkap Bayu Abdillah, tempat lahir Dumai, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Bengkalis, Gang Kebun Kapas 2, RT 06 RW 02, Kelurahan Rimba, Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri, pendidikan MA atau SLTA sederajat. Penahanan penyidik ditahan sejak tanggal 20 November 2023 sampai penahanan akhir di 23 Juli 2024. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Bayu Abdillah bersama-sama dengan saksi Sri Haryati SH. Ini dakwaan masih dibacakan lagi? Siap, Tomilis. Dakwaan dibacakan pasalnya. Siap. Pertama melanggar pasal sekian, kedua melanggar pasal sekian, begitu Pak. Saudara itu pengulangan namanya. Baiklah, dakwaan terhadap Bayu Abdillah yang pertama, pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Sebagaimana telah dibacakan. sebagaimana telah dibacakan. Yang kedua, dakwaan kedua pasal 12 huruf B. Sebentar Pak, tidak usah lagi dibacakan. Kan sebagaimana sudah dibacakan pada agenda dakwaan dulu. Siap. Lanjut ke pembuktian Bapak. Fakta persidangan, fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sebagai berikut. Pertama, keterangan saksi Fauzan Afriansa alias Vincent alias Dodo alias Tony, Kiki Haryanto, Ananda Hermila, Zainur Arifin Syah, Marulitua Johannes Sitanggang, Zikrullah, Mona Lisa, Karpiansa, Fatmi Irawan, sebagaimana termuat dalam tuntutan. Alat bukti surat dalam perkara ini berupa satu bundel berkas perkara Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Narkoba dengan nomor sekian-sekian tanggal 20 Oktober 2022 atas nama Fauzan Afriansa alias Vincent alias Dodo alias Doni yang melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 Undang-Undang Narkotika. Kedua, bundel berkas perkara tindak pidana narkotika atas nama terdakwa Fauzan Afriansa alias Vincent alias Dodo alias Doni pada Kejaksaan Negeri Bengkalis. Saksi Aden Cas, Mustafa Kamal dan Tambeng sebagaimana termuat dalam tuntutan. Keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam tuntutan. Barang bukti. Pertama, satu bundel berkas perkara Badan Reserse Kriminal Polri sebagaimana telah saya bacakan. Kedua,
suatu model berkas perkara tindak pidana narkotika atas nama terdakwa Fauzan. Bagaimana bacakan? 3. Satu unit handphone merek Oppo Reno 8 5G model CPH 235 dengan nomor HP sekian yang dimiliki oleh Bribka Bayu Abdillah. 4. 2 lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Fadli Irawan periode 1 Januari sampai 31 Januari. Selanjutnya 2 lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia dengan atas nama Fadli Irawan periode 1 Januari sampai periode 1 Februari sampai 28 Februari. Selanjutnya rekening koran atas nama Fadli Irawan 1 Maret sampai 31 Maret 2023. Selanjutnya 2 lembar rekening koran atas nama Fadli Irawan periode 1 April sampai 30 April 2023. Selanjutnya 1 unit bangunan kapal yang dalam proses dibangun atau proses pembuatan yang mana tidak ada mesin, tidak ada perlengkapan kapal atau nautis, teknis, radio, NTR, alat navigasi, jangkar belum ada dokumen kapal. Selanjutnya 1 unit handphone Redmi Note 12 Pro 5G warna hitam dengan nomor email sekian beserta SIM card. Selanjutnya analisis yuridis. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana. Sebagaimana 4 dakwaan yang kami bacakan sebelumnya, dikarenakan dakwaan ini bersifat dan disusun dengan bentuk alternatif, maka kami akan memilih dakwaan yang mana yang paling relevan dan yang paling tepat untuk dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, jaksa penuntut umum berpendapat dan berkeyakinan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sesuai dengan dakwaan alternatif keempat, yaitu pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena itu kami akan membuktikan dakwaan keempat dengan unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan perkara tersebut di atas, maka yang dimaksud pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana adalah istri dari terdakwa Bayu Abdillah, yaitu Sri Haryati SH selaku aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil negara yang diangkat berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI nomor sekian tanggal 12 Maret 2004 yang ditunjuk selaku jaksa penuntut umum berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis. Dua, unsur maka dengan demikian unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi dan terbukti secara sah. Sebentar dulu, Pak. Kalau yang itu bacakan aja semuanya, Pak, unsur. Penjelasan unsur ini bacakan, justru di situ yang penting. Oh, siap. Menurut Pak saya. Izin kami ulangi. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa subjek hukum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja. Pengertian pegawai negeri menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah: pertama, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian. Kedua, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Selanjutnya, keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan daerah ataupun negara. Selanjutnya, kelima, orang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Bahwa berdasarkan pasal 92 ayat 1 KUHP, pegawai negeri atau amkinar adalah semua orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum yang melakukan kekuasaan yang sah. Menurut jurisprudensi, amkinar adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintahan atau bagian-bagiannya. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian, pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah terdapat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99
yang menyebutkan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi tentang penyelenggaraan negara, yaitu pertama, penjelasan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tipikor tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi dan nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini. 2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menyebutkan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi pertama, pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, kedua, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, tiga, menteri, keempat, gubernur, lima, hakim, enam, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketujuh, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, yang dapat menjadi subjek tindak pidana korupsi pasal 5 Undang-Undang Korupsi itu tidak hanya seorang pegawai negeri saja, melainkan meliputi pula orang selain pegawai negeri sepanjang yang bersangkutan diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Publik Indonesia berbunyi, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang berdasarkan undang-undang. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan fakta dalam persidangan perkara tersebut di atas, maka dimaksud kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang melakukan tindak pidana adalah istri dari terdakwa Bayu Abdillah, yaitu Sri Haryati Esa selaku aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung RI nomor sekian-sekian tanggal 12 Maret 2004 yang ditunjuk selaku jaksa penuntut umum berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai JPU untuk menyelesaikan perkara tindak pidana P16A atas nama terdakwa Fauzan Afriansah alias Vincent alias Dodo alias Doni dengan nomor sekian tanggal 17 Januari 2023 yang salah satu tugasnya adalah untuk melakukan penuntutan perkara atas nama terdakwa Fauzan Afriansah alias Vincent alias Dodo ke Pengadilan Negeri Bengkalis. Maka dengan demikian unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah memenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Kedua, unsur menerima pemberian atau janji, bahwa arti kata menerima menurut KBBI adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung dan sebagainya, sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya. Kedua, mengesahkan, membenarkan, menyetujui usul, anjuran dan sebagainya, meluluskan atau mengabulkan permintaan dan sebagainya. Tiga, mendapat atau menderita sesuatu. Empat, menganggap. Lima, mengizinkan. 6. Mau menjabat dan sebagainya. Bahwa arti kata pemberian menurut KBBI adalah 1. Sesuatu yang diberikan. 2. Sesuatu yang didapat dari orang lain karena diberi. 3. Proses cara perbuatan memberi atau memberikan. Bahwa arti kata janji menurut KBBI adalah 1. Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti hendak memberi, menolong, datang dan bertemu. 2. Persetujuan antara dua pihak masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 3. Syarat ketentuan yang harus dipenuhi. 4. Penundaan waktu atau membayar dan sebagainya. 5. Batas waktu. Berdasarkan saksi fakta yang dihadirkan oleh penuntut umum di persidangan yaitu sebagai berikut. Bahwa dapat saksi Fauzan jelaskan awalnya di tanggal 23 Januari 2023
mereka datang ke lapas Bengkalis. Pada saat itu Riko dan mertua saksi datang ke lapas Bengkalis mengatakan kepada saksi, "Kamu udah tenang saja, semua sudah dikoordinasikan dengan Bayu, suami jaksa yang bernama Sri Haryati SH." Dan dia, Riko, katakan kepada saksi pada saat itu, "Ini perkara bisa dibantu dan diatur karena suami ibu jaksa ini adalah Sambo Bengkalis, dan dia tahu siapa pemilik sabu tersebut, bos-bosnya, dan dia tahu itu bukan saksi. Kapal tempat sabu ditangkap pun, kata Riko, ada dengan Bayu." Dan menurut Riko kepada saksi, Bayu sudah mengatakan kepada Sri Haryati, "Bu, tolong dibantu ya Bu untuk dibebaskan, karena saksi tahu siapa pemilik sabu tersebut dan kapalnya pun ada sama saksi." Kemudian pertemuan kedua, 2 minggu setelah pertemuan pertama di dekat Sungai Pakning pada malam hari pukul 20 WIB, jaksa Sri Haryati dan suaminya Bayu Abdillah bertemu dengan Riko dan mertua saksi. Jaksa Sri Haryati mengatakan kepada keluarga saksi dengan uang 2 miliar 2 tahun, kalau tidak ramai. Kemudian ada pertemuan ketiga, 2 minggu setelah pertemuan kedua di rumah Bayu Abdillah dan Sri Haryati Esa, dia mengatakan sudah tidur di rumah saksi saja. Rumah saksi pun seperti hotel, sebab di Bengkalis bahaya kalau orang asing. Sebelum pertemuan ketiga tersebut, uang sudah ditransfer sekitar 450 juta rupiah ke rekening yang dipinjam sengaja oleh Bayu Abdillah, yaitu rekening saudaranya. Kemudian pada pertemuan keempat, 2 minggu setelah pertemuan ketiga, oknum polisi yang bernama saudara Bayu Abdillah menyuruh keluarga saksi untuk mengantarkan uang ke rumahnya di Bengkalis. Akhirnya mertua saksi Pak Syahroni dengan ditemani oleh saudara saksi yang bernama Agung mengantarkan uang cash sebesar 200 juta rupiah dengan dijanjikan tuntutan 12 tahun. Tetapi sebelumnya saudara Riko sudah mengambil uang dari keluarga atau adik saksi yang bernama Devi sebesar 1 miliar rupiah yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri saudara Riko tersebut. 1 minggu kemudian saudara Bayu Abdillah menghubungi saudara Riko mengancam keluarga saksi kalau tidak ada uang 2 miliar rupiah lagi sore ini, tuntutan akan dikembalikan ke tuntutan semula, yakni tuntutan mati. Karena oknum polisi saudara Bayu Abdillah mengancam di luar kesepakatan yang hukuman tuntutan di bawah 4 tahun, akhirnya keluarga membiarkan permainan mereka tersebut. Tetapi karena sayangnya keluarga saksi kepada saksi, beberapa hari kemudian keluarga saksi mentransfer uang sebesar 360 juta rupiah ke rekening saudaranya Bayu Abdillah. Selanjutnya 1 minggu setelah lebaran, saudara Bayu Abdillah mengutus saudara Sitorus untuk menemui saksi untuk meminta uang sebesar 5 miliar lagi, dan saudara Sitorus mengatakan kalau tidak ada akan dituntut mati. Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa keterangan saudara Bayu dan saudara Riko tentang bisnis kapal dari uang sebagaimana saksi terangkan pada poin 9 itu tidak benar. Bohong semua, uang tersebut murni 100% untuk pengurusan perkara saksi di Bengkalis. Bahwa saksi Fauzan menjelaskan saksi dan keluarga saksi diancam oleh saudara Bayu Abdillah agar saksi tidak dituntut mati, maka saksi harus menyiapkan uang. Bahwa saksi Kiki Arifianto menjelaskan sekira bulan puasa di bulan Maret pada minggu-minggu pertamanya tahun 2023, saksi ada ditemui oleh saudara Sri Haryati SH selaku jaksa yang menangani perkara tersebut saat sedang mengajukan rencana tuntutan yang pertama, yang mana sebelumnya ia menelpon saudara Ananda Hermila guna menemui saksi. Beberapa hari setelah memasukkan surat rencana tuntutan, ia datang menemui saksi. Telah bertemu dengan kemudian saudara Sri Haryati SH menyampaikan kepada saksi supaya hukumannya dibuat 20 tahun. Ia mengatakan ada lubang duitnya 500. Lalu saksi menolak dan saksi menyuruh supaya cepat diperbaiki rentur itu dan dikirim kembali ke Kejati. Kemudian saudara Sri Haryati SH pergi. Kemudian kurang lebih seminggu setelah itu, saudara Sri Haryati datang kedua kali dan menyampaikan kepada saksi tidak jadi bang 500, duitnya 250, dan saksi tetap menolak dengan mengatakan tidak bisa. Bahwa saksi Kiki Arifianto menjelaskan saudara Sri Haryati tidak pernah membicarakan keluarga Fauzan kepada saksi, tetapi saudara Sri Haryati SH menawarkan uang kepada saksi sebesar 500 juta rupiah tersebut untuk dibantu supaya dituntut 20 tahun. Tetapi saksi tolak. Bahwa saksi Maruli Tua menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 waktu saudara Sri Haryati menghadap melaporkan terkait adanya revisi kasus posisi dalam tuntutan dari Kejati ke Kejari. Saudara Sri Haryati menyampaikan bahwa dari keluarga Fauzan Afriansyah alias Vincent alias Dodo alias Doni ada meminta bantuan dan permohonan keringanan tuntutan. Dan saudara Sri Haryati menyampaikan ada penawaran dari keluarga Fauzan
sebesar 200 juta untuk merubah isi tuntutan sebelumnya yang sudah disetujui oleh saksi Zikrullah dan Kejari Bengkalis Pak Zainur tanggal 22 Juni 2023 yang tuntutannya adalah pidana seumur hidup dari Kejari Bengkalis. Saksi sewaktu itu ditawarkan untuk penawaran merubah tuntutan, saksi menolak dan otomatis merubah tuntutan dan tawaran uangnya saksi tolak. Saksi menyampaikan waktu itu untuk merevisi kronologis kasus, posisinya sesuai syarat yang terlalu panjang namun tidak mau merubah rentut yang telah disetujui sebelumnya. Setelah menyampaikan syarat selaku kasih hidup, saksi menyarankan untuk meminta petunjuk kepada Kejari Bengkalis karena adanya permintaan perubahan rentut dari Kejati ke Kejari dikarenakan kasus posisinya terlalu panjang. Bahwa saksi Mona Lisa menjelaskan awalnya suami saksi saudara Karpiansa alias Riko, Eva istrinya Fauzan bersepakat dari Jakarta berangkat ke Bengkalis untuk besuk Fauzan sekaligus bermaksud meminta tolong kepada Ibu Jaksa Sri Haryati bisa membantu hukuman perkara Fauzan. Bahwa saksi Mona Lisa menjelaskan meminta tolong kepada Ibu Jaksa Sri Haryati agar bisa membantu hukuman perkara Fauzan. Jawab Ibu Jaksa Sri Haryati, kita lihat dulu apa bisa dibantu atau tidak. Bahwa saksi Karpiansa menjelaskan saksi pernah menyerahkan uang kepada Bayu Abdillah setelah datang yang kedua kali ke Bengkalis. Sebanyak 1 kali transfer setoran tunai ke teller Bank BRI di Tanjung Priok atas permintaan istri Fauzan menyuruh untuk kirim ke saudara Bayu. Uang tersebut saksi terima 300 juta dari istri Fauzan lalu saksi kirim ke saudara Bayu sejumlah 299.600.000 rupiah melalui rekening temannya saudara Bayu Abdillah yang saksi lupa namanya. Bahwa saksi Karpiansa menjelaskan tidak ada lagi yang saksi temui terkait permohonan untuk meringankan tuntutan hukuman saudara Fauzan. Bahwa saksi Karpiansa menjelaskan dalam bayangan saksi uang yang dikirim itu mungkin celah untuk bisa membantu Fauzan. Bahwa saksi Karpiansa menjelaskan sewaktu pertemuan yang pertama dengan Bu Sri, saksi diminta Fauzan untuk menjumpai Bu Sri dan menjanjikan sejumlah uang untuk meringankan hukuman dan bukan untuk membeli tukbot. Bahwa saksi Fadli Irawan menjelaskan ada memberikan nomor rekening atas nama saksi yang diminta oleh Bayu dengan nomor rekening sekian-sekian Bank BRI unit Selat Baru Bengkalis bernama Fadli Irawan. Bahwa saksi Fadli Irawan menjelaskan uang yang masuk ke rekening saksi setelah dipinjam oleh saudara Bayu adalah uang yang masuk secara bertahap. Ada sekitar 3 tahap. Tahap pertama sebesar 299 juta 600, tahap kedua sekitar 150 juta, tahap ketiga 300 juta rupiah dan buku tabungan saksi sekarang diambil oleh Polres Bengkalis. Bahwa saksi Fadli Irawan menjelaskan uang yang masuk ke rekening saksi telah diambil seluruhnya. Kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada saudara Bayu senilai 749 juta rupiah. Maka dengan demikian unsur menerima pemberian atau janji telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. 3. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bahwa pengertian dengan maksud adalah istilah yang berkenaan dengan kesengajaan. Dari pelaku tindak pidana korupsi, istilah ini juga banyak digunakan dalam KUHP untuk menyertakan kesengajaan. Unsur dengan maksud merupakan penjabaran dari ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, yaitu objek atau kesengajaan atau dengan sengaja. Dengan maksud merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud. Bahwa dengan dicantumkannya unsur subjektif dengan maksud, pembuat undang-undang memaknai bahwa pemberi sesuatu memiliki maksud tertentu agar diberi sesuatu tersebut melakukan sesuatu yang lain sesuai keinginan si pemberi. Bahwa sengaja sebagai maksud dalam unsur pasal ini merupakan sengajaan dalam arti sempit, yaitu sikap batin si pembuat yang harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan, memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Maksudnya yakni apa yang terjadi tujuan terdekat dan bukanlah merupakan tujuan jauh yang berhubungan dengan motif perbuatannya. Tujuan yang terdekat adalah segala tujuan yang menurut akal memungkinkan untuk dicapai dengan perbuatan tertentu yang dimaksudkan. Bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya Azas Hukum Pidana halaman 109 mengatakan pembuat undang-undang sering pula mengenai istilah dengan maksud Ockmer sebagai terjemahan istilah Jerman Absi yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat. Sementara itu Van Antum sebagaimana dikutip oleh Mulia Nur dalam buku yang sama juga memberikan makna dengan maksud ini, yaitu hal itu harus dimaknakan sebagai tujuan subjektif daripada terdakwa. Terdakwa harus sungguh-sungguh mengendaki keadaan tersebut. Bahwa menurut Erwiono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbitan Sinar Grafika Jakarta tahun 2005 halaman 61 mengatakan
pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berbuat maupun tidak berbuat dalam jabatannya. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatai bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut. Pertama, telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara yang bersangkutan. Dua, telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatannya. Bahwa menurut Aris Bogiren 26 Juni 1916, kalimat izin berdining dalam pasal 29 ayat 1 KUHP atau kalimat dalam jabatannya dalam pasal 5 ayat 1 telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu. Akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 39 tahun 1963 menyebutkan tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan. Bahwa pengertian unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam hukum pidana disebut atau maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Bahwa berdasarkan pasal 8 angka 4 Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Bahwa berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi sumpah atau janji jaksa, yaitu saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara NKRI serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara NKRI. Bahwa atas keterangan saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa dapat saksi fakta hukum sebagaimana di fakta hukum sebagaimana dijelaskan di sebelumnya, bahwa saksi Fadli Irawan menjelaskan uang masuk berkaitan saksi masuk ke halaman di unsur halaman berapa? halaman di unsur kedua, halaman 71 tulis mirip fakta hukum. Ini perkara siapa nih? Sri Hayat? Bayu. Sudah sampai di halaman Boleh jadi untuk majelis faktanya sama. Ya, makanya saya langsung kalau faktanya sama, siap. langsung masuk ke unsurnya. Siap. Sudah kan? Berarti langsung masuk ke halaman 80. Ya, 80. Terakhir, ya. Maka dengan demikian unsur dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban yang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Unsur selanjutnya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan peran terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.
bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan di mana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut, maka masing-masing pihak harus diisyaratkan setidak-tidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan atau pelaksanaan perbuatan selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari terdakwa. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, di mana ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat dicapai. Profesor Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya yang berjudul Azas Hukum Pidana halaman 123 mengutip pendapat Azewinkel Suriga. Pengkhianat Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu ke-1, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Ukuran kesengajaan dapat berupa pertama, soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberikan bantuan, atau kedua, soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Sedangkan ukur mengenai kepentingan atau tujuan yang sama, yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama. Bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari turut melakukan tindak pidana dengan membantu melakukan tindak pidana. Dalam turut melakukan ada kerjasama yang disadari antara pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut. Para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam membantu melakukan kehendak orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri. Selanjutnya, menurut memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut melakukan suatu tindak pidana. Bahwa fakta hukum sama dengan unsur sebelumnya, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Selanjutnya, kesimpulan. Majelis Hakim yang mulia, panitera pengganti terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang kami hormati. Persidangan yang terhormat, berdasarkan analisa yuridis tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa unsur-unsur pidana dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka terbuktilah bersimpulan bahwa unsur-unsur pidana dalam dakwaan keempat telah terpenuhi, maka terbuktilah secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tentang korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana dakwaan keempat jaksa penuntut umum, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan. Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menjatuhi pidana, maka selanjutnya berdasarkan pasal 22 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara. Bagi 5 tuntutan, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian dimaksud kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undangan bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: pertama, menyatakan terdakwa Bayu Abdillah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pidana pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan keempat. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Bayu Abdillah berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa Bayu Abdillah untuk membayar denda sebesar 250 juta rupiah. Apabila terdakwa tidak membayar denda, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Bundel berkas perkara Badan Reserse Kriminal Polri atas nama Vincent. 2. 1 bundel berkas perkara tindak pidana narkotika atas nama Fauzan tetap terlampir di dalam berkas perkara. 3. 1 unit handphone merek Oppo Reno 8 dengan model CPH 235 dengan nomor sekian-sekian yang dimiliki oleh saudara Bribka Bayu Abdillah dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap barang bukti dalam berkas perkara atas nama terpidana Karpiansa alias Riko yang dipergunakan dalam perkara Sri Haryati dan Bayu Abdillah. Pertama, 2 lembar rekening koran BRI atas nama Fadli Irawan periode 1 Januari sampai 31 Januari 2023. Kedua, 2 lembar rekening koran atas nama Fadli Irawan periode 1 Februari sampai 28 Februari 2023. 3. 2 lembar rekening koran atas nama Fadli Irawan periode 1 Maret sampai 31 Maret 2023. 4. 2 lembar rekening koran atas nama Fadli Irawan periode 1 April sampai 30 April 2023 tetap terlampir dalam berkas perkara. 5. 1 unit bangunan kapal yang di dalam proses dibangun atau proses pembuatan yang mana tidak ada mesin, tidak ada perlengkapan kapal, nautis, teknis, radio, NTR, alat navigasi, dan kan belum ada dokumen kapal dirampas untuk negara. Keenam, 1 unit handphone Redmi Note 12 Pro 5G warna hitam dengan nomor IMEI sekian-sekian berserta SIM card dirampas untuk dimusnahkan. 5. Menetapkan agar terdakwa Bayu Abdillah membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan pada hari ini Selasa tanggal 16 Juli 2024. Tertanda tangan selaku penuntut umum M. Rizkal Al-Amin. Silakan diserahkan ini ya untuk penasihat hukum ya. Silakan Pak. Baik. Baik, saudara terdakwa Bayu Abdillah, sudah dengar Pak tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Dengar yang mulia. Mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan berkomunikasi dengan penasihat hukum. Silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum atas nama Bayu Abdillah. Kami akan menanggapinya secara tertulis melalui nota pembelaan. Tulis ya. Tulis. Demikian ya, saudara terdakwa ya. Ya, yang mulia. Selain daripada nota pembelaan oleh penasihat hukum saudara, tidak mengurangi hak saudara pula untuk membuat nota pembelaan tersendiri. Ya. Demikian ya. Ya. Kapan Pak? Dalam sidang berikutnya Pak. Sidang berikutnya hari Selasa yang akan Selasa. datang ya, Ya. 1 minggu dari sekarang, yaitu hari Selasa tanggal 23. 23 Juli 2024 Baik. ya, dengan agenda nota pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum Bayu Abdillah ya. Untuk itu sidang perkara Bayu Abdillah selesai dan ditutup. Oke. Selanjutnya untuk Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Negeri Bengkalis demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDS Gatar 02/BKS/04/2024 atas nama terdakwa, nama lengkap Sri Haryati Esa, Kepala Jakarta, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jalan Bengkalis dan Kebun Kapas 2 RT, Kelurahan Rimbas, Kampung Kecamatan Bengkalis. Pekerjaan ASN atau PNS, jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Bengkalis. Dakwaan yang kami dakwakan terhadap Sri sama dengan telah dibacakannya sama dengan terdakwa Bayu Abdillah. Analisa yuridis bahwa dakwaan yang kami susun untuk terdakwa Sri Haryati juga alternatif, kami juga membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
yaitu pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bagaimana dirubah yang tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bagaimana unsurnya pegawai negeri atau penyelenggara negara, halaman 66. mohon izin untuk majelis analisa yuridisnya sama dengan, karena dia satu analisa yuridis merangkap Ya, satu kegiatan secara holistik. dibacakan dulu unsurnya. Siap. Ini Bapak jelaskan ya, uraian sebagaimana kita. Unsur pertama yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebagaimana unsur tadi sudah dijelaskan di perkara Bayu Abdillah. Maka dengan demikian unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Kedua, unsur menerima pemberian atau janji juga telah dibacakan dalam tuntutan Bayu Abdillah. Maka dengan demikian unsur menerima pemberian atau janji telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Tiga, dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur ini juga telah dijelaskan dan sama dengan penggambaran unsur di tuntutan Bayu Abdillah. Maka dengan demikian dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Unsur keempat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Bahwa unsur ini juga telah dijelaskan dalam tuntutan Bayu Abdillah yang sebelumnya telah kami bacakan. Maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Kesimpulan, majelis hakim yang mulia, mitra penanti yang kami hormati, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, persidangan yang terhormat, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan. Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka selanjutnya berdasarkan pasal 22 KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara. Bagi 5 tuntutan, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa mempunyai anak yang masih berumur 2 bulan. Berdasarkan uraian dimaksud kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: pertama, menyatakan terdakwa Sri Haryati SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan keempat. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Haryati berupa pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Membebankan kepada terdakwa Sri Haryati untuk membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Apabila terdakwa tidak membayar denda, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menyatakan barang bukti berupa nomor 1 sampai nomor 3 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bayu Abdillah. Berada barang bukti dalam berkas perkara atas nama terpidana Karpiansa alias Niko yang dipergunakan dalam perkara Sri Haryati dan Bayu Abdillah. Dari nomor 1 sampai nomor 6 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bayu Abdillah. Menetapkan agar terdakwa Sri Haryati SH membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Menutup demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan pada hari ini Selasa tanggal 16 bulan Juli tahun 2024.
Bertanda tangan selaku penuntut umum M. Rizal Al-Hamid. Sekian ya. Silakan Bapak penasihat hukum terdakwa Sri Hayati. Terima kasih majelis. Selanjutnya saudara terdakwa Sri Hayati sudah dengar bacaan tuntutan oleh penuntut umum, mengertikah saudara isi tuntutan itu? Selanjutnya saudara diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan nota pembelaan. Silakan berkonsultasi dengan Terima kasih majelis. Terhadap surat tuntutan dari penuntut umum atas nama terdakwa Sri Hayati secara hukum, kami penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota pembelaan secara tertulis dalam sidang berikutnya. demikian ya. Baik, sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan, nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa akan kita dengarkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024. Ya. Terdakwa kami sampaikan nota pembelaan yang disiapkan oleh penasihat hukum saudara tidak mengurangi hak saudara untuk membuat nota pembelaan. Sekaligus juga kami ingatkan kepada penuntut umum karena efektivitas waktu setelah nanti nota pembelaan tersebut saudara diberikan kesempatan mengajukan repliknya ya, jika ada pada hari berikutnya yaitu Rabu tanggal 24 dan jika ada lagi duplik maka hari Kamis sampai. Demikian ya. Majelis akan bermusyawarah dengan demikian Pak. Cukup? Maka sidang dinyatakan selesai dari ini.